Sport Education and Achievement Channel. Yeay. Oke, kali ini kita kedatangan tamu dari psikologi UIN. Wah, psikologi guys. Kira-kira apa ya yang akan kita bahas hari ini? Apa ya kira-kira Kak Nabila? Tentang mental health. Tentang mental health. Oke, di sini Kak Nabila dipandu dengan host kece badai. Iya nggak Kak Nabila? Asik. Iya, dipandu dengan Kak Shita di sini. Kak Shita dengan Kak Nabila. Ya, sekarang kira-kira apa sih yang membuat orang-orang itu ngerasa sendiri, ngerasa sepi, kemudian tiba-tiba dia udah bunuh diri? Itu karena yang pertama ya, itu dalam tubuh manusia ada kayak hormon gitu, hormon khusus yang bisa tuh kita jadi bahagia sama sedih. Nah itu hormon bahagia sama sedihnya bisa lebih banyak atau lebih sedikit tergantung sama lingkungannya juga. Jadi kalau misalnya mereka dampaknya lebih sensitif, hormon sedihnya itu lebih bertambah tinggi. Jadi mereka bisa merasa depresi dan bunuh diri. Oh, berarti pengaruh besarnya itu terdapat pada lingkungannya. Iya, itu paling pengaruh besarnya. Kalau lingkungannya toksik, Wah itu besar banget. besar banget ya. Berarti kita nggak bisa main-main dong dengan lingkungan, harus pilih-pilih berarti ya. Iya. Berarti nggak salah dong kalau misalnya kita punya statement untuk memilih kawan. Iya, Nggak benar. salah dong ya. Tapi ada banyak juga yang gimana ya, yang dia tuh bisa masuk kemana aja. Bisa masuk kemana aja, bisa berteman kemana aja, dan dia ngerasa sedih sih memang, tapi dia pendem. Dia misalnya nih nggak suka sama circle yang ini, terus dia pendem, nggak bisa dia ungkapkan kayak gitu. Tapi ada tipe orang juga yang mengungkapkan, tapi dengan dia mengungkapkan, dia nggak ada teman nih, karena banyak orang yang nggak suka kayak gitu. Karena dia lebih banyak untuk ngomong, dia nggak suka sama ini, nggak suka sama itu. Karena dia sendiri nggak ada siapa-siapa. Nah itu juga dia terpengaruh sama mentalnya, dan dia sendiri bunuh diri tiba-tiba. Karena kayak apa ya, dia ngerasa dia tuh kayak, aku tuh nggak punya teman, aku tuh nggak punya siapa-siapa, aku sendiri, dia mati aja deh gitu. Iya. Kenapa? Kok bisa sih ada dua faktor itu? Yang pertama itu apa ya, dari kepribadian. Kalau orang-orang kan pribadinya ada yang tertutup, ada yang terbuka. Ya. Mungkin yang banyak orang itu dia cerita-cerita itu terbuka, tapi dia nggak bisa mengontrol yang dia bicarakan. Bisa dia bicarakan ini, tapi ternyata orang kurang suka dengan topik itu, tapi dia paksain untuk orang itu suka. Akhirnya dia nggak ada punya kawan. Tapi sementara yang ekstrovert yang misalnya dia punya banyak teman, tapi dia tuh merasa kesepian. Itu karena dia tertutup sama orang lain. Dia hanya mau dipandang di luarnya aja, tapi dia nggak mau orang lain tahu di dalam dia. Kalau misalnya ini kan ciri-ciri orang yang ambivert gitu, bedanya apa dengan extrovert dan introvert? Ambivert tuh di posisi mana dia? Ambivert yang gimana itu? Ambivert tuh yang kayak yang aku dengar ya, dia tuh bisa jadi introvert dan bisa juga jadi extrovert kayak gitu. Oh itu, ya ada sih orang kayak gitu yang dia kalau bicara tuh nentuin kawannya, kalau dia bicara gini dia juga ikut ke situ. Ada juga, tapi saya nggak tahu ini gimana. Kalau misalnya introvert itu kan dia memang pendiam banget ya, dan kalau yang extrovert dia memang periang saja gitu kan. Saya misalnya terbuka, orang terbuka. Kalau yang tipe ambivert ini yang setahu aku dia bisa gimana ya, menyesuaikan kondisional. Dia bisa ke introvert dan dia bisa ke extrovert kayak gitu. Ya, kepribadian kayak gitu tuh banyak yang di INTP sama INTJ. Orang-orang yang punya kepribadian kayak gitu tuh banyak banget sih punya kayak gitu lah. Kepribadian ganda gak sih? Enggak, itu kepribadian manusia yang misalnya emang pada diri kita sendiri. Oh gitu. Sejauh ini Kak Nabila pernah nggak ngadepin orang-orang yang punya masalah hidup, yang orang-orang yang depresi, orang-orang yang mentalnya rusak gitu? Pernah ngadepin? Wah sering. Sering. Saya pernah gitu semua. Oh banyak ya, berarti banyak dong orang-orang yang mentalnya itu nggak baik-baik aja. Iya benar. Tapi mereka pendam, jadi mereka kayak pakai topeng biar orang tuh nggak bisa nengok sedih mereka. Kak Nabila bisa nggak bilang sama teman-teman semua yang ada di rumah gitu untuk menjaga mentalnya masing-masing dan menjaga mental
yang nggak terlalu respect sama orang-orang yang katanya depresi, yang mentalnya nggak baik-baik aja. Banyak orang yang nggak respect akan hal itu, dan banyak orang yang nggak percaya. Apalagi banyak orang yang nggak percaya kalau misalnya udah stres atau udah depresi ke psikolog, ke psikiater. Banyak banget loh orang-orang yang nggak percaya dan nggak respect sama hal-hal yang kayak gitu. Bener-bener Kak Nabila. Sebenarnya kayak gitu itu penting ya, soalnya mental itu juga apa ya, bagian terpenting banget. Jadi nggak bisa kita diami, kayak orang menganggapnya kita berlebihan, kayak Allah kamu tuh cuman kayak pikirannya biasa aja, nanti juga baikan gitu. Itu sebenarnya nggak bisa. Kesabaran orang sama penderitaan orang tuh kan beda-beda. Jadi harus apa ya, kalau ada yang mau curhat dideketin. Kalau dia butuh waktu untuk sendiri, dia sendiri, dia kasih dia sendiri. Tapi jangan tinggalkan dia, takut dia kenapa-napa. Iya. Lalu kalau dianya mau kawan cerita, kitanya harus ada sama dia terus. Soalnya orang-orang kayak gitu yang membutuhkan banget yang namanya tumpuan gitu lah. Soalnya kan mereka udah berjuang lama, tapi perjuangan mereka tuh nggak pernah bisa kayak dianggap gitu. Jadi mereka butuh tempat untuk bertumbuh saja. Untuk berbicara itu udah lebih dari baik. Iya benar. Dengar tuh teman-teman semuanya, banyak banget loh sekarang ini mental kita itu, mental Indonesia itu banyak yang rusak dan lain sebagainya. Jadi teman-teman semuanya nggak boleh menjustifikasi orang-orang yang memang depresi, orang-orang yang stres, karena mereka memang butuh seseorang yang mendengarkan saja gitu. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang ke psikolog, orang-orang yang ke psikiater, kalian nggak perlu menjustifikasi itu adalah hal yang lebay. Kok lebay, kok terlalu berlebihan, kok bolak nggak boleh kayak gitu dong. Karena penderitaan orang tuh berbeda-beda ya kan, karena Nabila bener ya. Jadi gitu teman-teman. Karena Nabila closing statement dong untuk pembahasan kita pada sore hari ini. Gimana? Closing statement mengenai mental health. I don't know. Penutupan statement pemikiran Kak Nabila gitu untuk teman-teman semuanya, penyampaiannya. Gak ngerti. Penyampaian Kak Nabila gitu, kayak misalnya kasih edukasi buat teman-teman semua untuk menjaga mentalnya masing-masing, menjaga omongan, menjaga hati orang lain juga gitu, biar saling dijaga, jadi mentalnya itu nggak ada yang rusak kayak gitu. Oke ya, untuk masalah itu sih kita harus menghargai orang, itu yang pertama. Kita nggak tahu kalau kita tuh dia tuh baik-baik aja atau enggak, jadi kita harus jaga banget bahasa kita sama dia. Nanti mungkin kita sukanya bercanda, tapi dia mungkin nggak bisa nerima bercandaan kita. Jadi kita harus benar-benar lihat dulu orang-orang ini, baru kita apa ya, bertemannya sesuai lah dengan kepribadian dia yang dia inginkan gitu. Harus menghargai juga. Lalu kalau dia juga butuh sesuatu, turun tangan juga. Jangan merasa kalau yang dia butuhkan itu terlihat lebay, seperti dia nggak penting. Oke, itu dia closing statement dari Kak Nabila tentang betapa pentingnya menjaga kesehatan mental. Itu dia teman-teman, kalian harus menetralisir itu dan harus membiasakan akan hal itu. Jadi teman-teman semuanya tidak boleh sembarangan menjustifikasi orang-orang yang mentalnya itu bermasalah. Oke, mungkin itu saja untuk podcast kita pada hari ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di channel kita nantinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.